Oke, baik. Terima kasih Mas Asmat atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh panitia, saya akan mencoba untuk menyampaikan dengan judul dari saya adalah pembelajaran pecahan di sekolah dasar berbasis number sense, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, materi saya kali ini memang spesifik. Saya tujukan kepada salah satu materi pembelajaran. Kalau sebelumnya mungkin narasumber sebelumnya menyampaikan pandangan mereka terhadap model-model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu terapkan nanti dalam berbagai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, tentunya sesuai dengan karakter daripada model pembelajaran yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji mungkin ini tidak terlalu luas cakupannya, karena kalau kita membahas materi pecahan kemudian dari sisi number sense, ini tentunya tidak cukup waktu Bapak Ibu kalau hanya dalam 20-50 menit. Namun demikian, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan gambaran kenapa number sense ini harus kita terapkan dalam pembelajaran pecahan. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa yang melatar belakangi, tentunya sangat banyak Bapak Ibu, bahwa seperti kita ketahui realita pada hari ini adalah siswa kita sudah kita ajarkan untuk mempelajari pecahan, namun mereka itu baru sebatas hanya mengetahui saja bahwa pecahan itu adalah sebuah bilangan di mana bilangan tersebut dibatasi oleh misalnya tanda strip seperti ini Bapak Ibu ya, atau pecahan itu misalnya bagian-bagian yang adil dari satu unit, misalnya itu yang sudah lebih tepat gitu ya ketimbang yang tadi. Namun demikian, ketika kita tanyakan lebih lanjut, mereka tidak tahu siapa 5/8 itu sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan kita mencoba untuk menanyakan kepada guru, ini juga guru mengalami kesulitan. Jadi seperti tadi, kembali lagi bahwa hanya mengetahui namanya saja, tetapi bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, berapa ukuran bajunya gitu, apa makanan yang dimakan dan lain sebagainya itu belum diketahui. Dan ini realita Bapak Ibu. Yang kedua adalah siswa kita cenderung bekerja dengan algoritma. Artinya apa? Bekerja dengan prosedur-prosedur yang telah baku Bapak Ibu. Misalnya ketika Bapak Ibu misalnya atau siswa kita ditantang dengan bentuk yang di samping ini misalnya, tanpa harus menggunakan pensil and paper misalnya begitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan penyelesaian daripada soal yang di samping Bapak Ibu? Tentu kalau tidak diberikan kesempatan untuk mengoret-oret atau melakukan algoritma yang telah ada, maka jawabannya adalah ini tidak bisa dilakukan. Jadi ini yang melatar belakang yang kedua. Yang ketiga adalah siswa belum bisa memaknai operasi hitung pecahan secara mendalam Bapak Ibu. Ini realita Bapak Ibu. Misalnya, bagaimana kalau soal di samping ini kita nyatakan tanpa menghitung, perkirakan hasil yang tepat, yang logis untuk bentuk di samping. Ini pernah saya mencoba untuk menanyakan dalam beberapa kesempatan, maka jawabannya adalah tidak bisa ditentukan kalau tidak menggunakan algoritma yang sudah dipelajari. Ini alasan yang ketiga. Kemudian dari sekian alasan, ini ada alasan yang keempat yang saya kira ini cukup untuk melatar belakangi kita, bahwa ini kita berada pada abad ke-21. Di mana pada abad ini anak didik kita tidak lagi hanya sekedar mencapai yang namanya tingkatan kognitif Bloom, tetapi lebih lanjut ini harus menyasar pada skill atau kemampuan seperti critical thinking, kemudian kreativitas, kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan untuk bekerja sama.
maka atas dasar ini, atas dasar 4 alasan dari sekian alasan yang lain, maka di sini saya menawarkan dalam pembelajaran pecahan, bahkan untuk dalam pembelajaran bilangan secara umum, ini kita harus mengajarkan melalui yang namanya boleh disebut pendekatan ya atau apapun itu yang namanya number sense, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita akan melihat sedikit apa itu number sense. Saya tidak membaca dalam detail ya, bahwa ternyata setelah kita pahami, kita baca dari berbagai para ahli, maka di sini ditemukan kesamaan bahwa semua para ahli menyatakan bahwa number sense itu adalah ini seperti Reis dan Yang ya, yang menunjukkan bahwa pemahaman umum seseorang mengenai bilangan dan operasinya dan kecenderungan untuk menggunakan pemahaman ini dengan cara yang fleksibel untuk memecahkan masalah matematika. Kemudian menurut Saleh juga bahwa number sense ini adalah memahami bilangan serta hubungannya sehingga dapat menyelesaikan masalah tanpa harus mengacu pada algoritma tadi, Bapak Ibu. Jadi ini ada bagaimana kemampuan berpikir fleksibel, Bapak Ibu di sini. Kemudian ada Boston ini Bapak Ibu juga sama ya. Bagaimana pemahaman seorang terhadap bilangan beserta perhitungannya ya. Bagaimana nantinya setelah memahami ini maka seseorang tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang rumit, Bapak Ibu. Kemudian ini ada juga melalui NCTM juga memberikan definisi yang pada intinya sama, kemudian Schauder juga seperti itu. Maka dapat kita simpulkan bahwa number sense inilah pemahaman terhadap bilangan beserta operasinya sehingga dapat menyelesaikan masalah matematika dengan benar tanpa harus mengacu pada algoritma. Nah, jadi ini yang dapat kita pahami bahwa number sense ini bagaimana pemahaman kita terhadap bilangan dan operasinya, kemudian kita dapat menyelesaikan masalah tanpa harus mengacu pada algoritma ataupun prosedur yang baku, Bapak Ibu. Adapun komponen-komponen utama dalam number sense, Bapak Ibu, yang pertama sekali adalah memahami arti dasar dari bilangan dan operasinya. Nah, ini kembali lagi kepada problem tadi, Bapak Ibu. Langkah awal untuk kita bisa mencapai kepada number sense itu sendiri, Bapak Ibu, adalah dalam pembelajaran pecahan bagaimana kita bisa mengetahui tadi yang saya sampaikan di awal. Jangan hanya tahu namanya, tapi bagaimana kita bisa mengetahui seutuhnya mengenai sebuah pecahan itu sendiri. Misalnya seperti yang tampak ini, Bapak Ibu. Misalnya ada 2/5, ada 2/4, ada 5/8. Bagaimana kita bisa mengetahui 2/5 itu misalnya berada kurang dari 1/2. Jadi seperti itu. Jadi ini pertanyaannya. Bagaimana? Misalnya Bapak Ibu selama ini, oh ya, coba kita bagi 2 dibagi 5 gitu dengan menggunakan kalkulator atau dengan menggunakan oret-oretan. Tapi bagaimana kalau cara kita tadi mengkomunikasikan? Karena kan ini pembelajaran di abad 21. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada orang lain dengan alasan yang logis tadi bahwa 2/5 itu adalah berada di antara 0 dan 1/2. Tapi dia bukan 1/2, Bapak Ibu. Kemudian juga 2/4, bagaimana kita mengatakan bahwa dia itu adalah setengah. Kemudian bagaimana kita bisa mengatakan bahwa 5/8 itu adalah berada lebih daripada setengah dan kurang daripada 1. Jadi ini Bapak Ibu. Ini tentunya konsep-konsep 3 area yang saya sebutkan ini harus tuntas untuk dipahami oleh siapapun yang ingin mempelajari pecahan pada tahapan berikutnya. Jadi tidak hanya sekedar tahu nama, tapi harus tuntas. Baik, berikutnya saya akan mencoba untuk membawa Bapak Ibu kepada yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, silahkan dilihat. Jadi salah satunya ini yang harus kita ajarkan nanti kepada peserta didik kita. Bagaimana peserta didik kita bisa memahami atau bisa merepresentasikan 5/8 itu dalam berbagai makna. Ya, dalam berbagai makna. Misalnya 5/8. 5/8 ya Bapak Ibu. Ini salah satunya adalah kita bisa memaknai lebih dari setengah sebesar 1/8. Nah, ini
bisa mulai dipikirkan, kenapa bisa lebih daripada setengah sebesar 1/8? Kemudian dia senilai dengan 10/16. Kemudian dia kurang dari 1 sebesar 3/8. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya, kenapa lebih dari setengah sebesar 1/8, Bapak Ibu? Karena kenapa? Karena setengah daripada bagian 8, itulah konsep setengah tadi adalah 4/8. Maka kalau 5/8, dia itu lebih daripada setengah sebesar 1/8. Karena 4/8-nya setengah. Kemudian kenapa senilai dengan 10/16? Ya jelas bahwa ini termasuk dalam kategori senilai gitu Bapak Ibu ya. Artinya apa? 5 bagian pada 8 itu setara dengan 10 bagian pada bagian 16 Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan dengan pecahan senilai. Kemudian kurang dari 1 sebesar 3/8. Kenapa bisa demikian? Karena 1 dari bagian 8 itu adalah 8/8. Maka 5/8 dengan 1 itu adalah jaraknya sebesar 3/8. Kemudian bagaimana kita bisa memaknai dia ke dalam persen? 5/8 itu sama dengan 62,5% Bapak Ibu. Atau dalam per 1000, 625 per 1000. Kemudian kita juga bisa memaknai 5/8 itu dalam setengah ditambah dengan 1/8. Ini dari mana Bapak Ibu? Dari pemaknaan ini tadi, ya. Ini kita sudah jabarkan dalam simbol matematika. Atau bahkan kita bisa mengatakan bahwa 5/8 itu adalah 5 kali bagian 1/8. Artinya 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 sampai 5 kali Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu nanti tugas Bapak Ibu jika memang selama ini belum mengarah ke sini, ya. Jadi nanti silahkan. Jadi bukan mahasiswa itu diberikan sebanyak-banyaknya tentang pecahan itu, tapi bagaimana secara kualitatif dia itu bisa mengetahui. Ini adalah hanya salah satu contoh, Bapak Ibu. Nanti banyak lagi yang bisa Bapak Ibu manai terkait dengan 5/8. Oke, baik, saya lanjut Bapak Ibu. Yang kedua adalah indikator penting daripada number sense itu adalah menyadari besarnya relatif dan mutlak dari suatu bilangan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika selama ini kita mengajukan kepada siswa untuk membandingkan beberapa buah pecahan, maka tentunya selama ini kita sering memberikan konsep kepada mereka adalah silahkan kali silang. Nanti misalnya 3/5 dengan 3/4. 3 kali 4, 12. 5 kali 3, 15. Itu karena 12 dengan 15, maka 12 kurang dari 15, sehingga 3/5 kurang dari 3/4. Ini bisa aja benar Bapak Ibu. Ya. Tetapi maknanya kurang Bapak Ibu. Apa yang didapatkan oleh siswa di sini? Kenapa tadi dari pecahan, kok tiba-tiba jadi dalam bentuk bilangan bulat atau bilangan asli, kemudian kita bisa. Jadi cara yang kita lakukan selama ini adalah bagaimana cara kita hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas kita atau tugas daripada siswa dalam menjawab soal, tetapi kurang daripada makna Bapak Ibu. Padahal sesungguhnya pembelajaran itu adalah bagaimana bisa memberikan pengalaman yang bermakna, di mana pengalaman itu nantinya dapat diterapkan pada kehidupan dia berikutnya Bapak Ibu. Maka apa yang dapat kita lakukan terkait dengan pemahaman kita terhadap number sense, maka coba Bapak Ibu lihat di bawah ini. Maka kita bisa memaknai 3/5 itu Bapak Ibu lebih daripada setengah. Sebesar berapa? Sebesar 0,5/5 Bapak Ibu. Kenapa demikian? Maka di sini Bapak Ibu harus mengetahui konsep setengah Bapak Ibu. Jadi setengah daripada bagian 5 Bapak Ibu adalah 2,5/5. Maka 3/5 itu adalah lebih daripada setengah sebesar 0,5/5 atau setengah per 5. Jadi setengah per 5 itu sama dengan 1/10 Bapak Ibu. Jadi 1/10 itu kalau kita maknai, misalnya dia nanti kenapa saya berikutnya mengarahkan kepada 28/80, karena nanti bisa membandingkan dengan bilangan yang lain. Nyata itu senilai dengan 28/280. Jadi, yang kedua, kita memaknai 3/4 dalam konteks ini Bapak Ibu. 3/4 itu adalah lebih dari setengah. Sebesar berapa Bapak Ibu? Sebesar 1/4. Kenapa sebesar 1/4?
Karena setengah daripada bagian 4 itu adalah 2/4 Bapak Ibu. Maka 3/4 itu adalah lebih daripada setengah sebesar 1/4. Jadi 1/4 itu kira-kira itu senilai dengan 7/28. Kemudian dia senilai dengan 70/280. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, 5/7 lebih daripada setengah sebesar 1,5/7 atau 1,5/7 atau 3/2/7. 3/2/7 itu sama dengan 3/14. 3/14 itu senilai dengan 6/28. 6/28 senilai dengan 60/280. Jadi sudah terlihat Bapak Ibu di sini. Semua bekerja Bapak Ibu. Komunikasi bekerja, berpikir kritis juga bekerja, berpikir kreatif juga bekerja di sini. Kemudian kita juga menggunakan satu acuan, yaitu acuannya adalah setengah Bapak Ibu. Semua pecahan ini ternyata lebih daripada setengah. Tinggal kita lihat saja. Nah, dengan pemahaman ini pada akhirnya kita dapat menyimpulkan mengenai siapa yang lebih dari, siapa yang kurang dari. Bahkan pada akhirnya kita bisa mengurutkan pecahan ini tanpa harus melakukan tata cara yang kita lakukan selama ini, yang prosedurnya itu bisa dibenarkan, tapi kurang daripada makna. Oke, baik Bapak Ibu, saya melanjutkan kepada indikator atau kalimat penting dari number chain ini adalah mampu menggunakan patokan yang tepat. Ini berarti bahwa seorang individu dapat menggunakan patokan untuk memecahkan masalah secara tepat dalam situasi yang berbeda. Jadi gini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Kita sering berjumpa dengan operasi seperti ini. Namun kita sering menyelesaikan selama ini dengan cara adalah silahkan anak-anak cari penyebut persatuan terkecil dari dua bilangan ini, misalnya 4 dan 2. Jadi 4. Kemudian 4 sebagai penyebutnya anak-anak. 4 dibagi 4, 1 kali 3, 3/4. 4 dibagi 2 anak-anak, 2 kali 1, 2. 2/4. Jadi seperti itu. Sehingga nanti jadinya adalah 7 atau 5/4 Bapak Ibu. Atau 5/4 itu adalah 1/4. Nah, pada kesempatan ini ada satu cara yang kita tawarkan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membuat patokan-patokan di sini. Misalnya saya membuat di sini. Kalau setengah ditambah dengan setengah itu 1 Bapak Ibu. Kalau setengah ditambah dengan kurang daripada setengah itu pasti kurang dari 1 Bapak Ibu. Kemudian setengah ditambah dengan lebih daripada setengah itu sama dengan lebih daripada 1. Maka di sini ada 3 patokan. Kemudian kita mencoba menganalisis Bapak Ibu. Setengah sudah ada di sini Bapak Ibu. Sekarang kembali lagi kan konsep yang saya sampaikan tadi, siapa 3/4 ini? Maka kita harus menganalisis. Boleh dengan patokan setengah, kalau saya namai itu dalam tulisan saya, boleh dengan patokan 1. Ini mungkin nanti pasti Bapak Ibu bertanya, gimana patokan setengah, gimana patokan 1? Ini mungkin yang saya sampaikan tadi, ini saya sudah merangkum Bapak Ibu. Seharusnya itu step by step. Baik, 3/4 itu kalau kita tinjau dari konsep setengah Bapak Ibu, maka dia akan lebih daripada setengah. Sebesar berapa? Sebesar 1/4. Kenapa? Karena bagian 4, setengah daripada bagian 4 itu adalah 2/4. Maka 3/4 itu lebih daripada setengah sebesar 1/4. Sehingga 3/4 ditambah dengan setengah akan menghasilkan lebih daripada setengah. Jadi ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena 3/4 ini lebih daripada setengah. Sehingga kita tidak perlu harus mengetahui dengan pasti gitu dulu nih. Jadi ini yang namanya kita mencoba untuk membuat konjektur. Jadi ini. Setengah daripada ditambah lebih daripada setengah itu lebih daripada 1. Ya kan? Maka kita akan sangat mudah nanti tanpa harus menggunakan algoritma tadi. Ini setengah. Kemudian ditambah setengah lebih daripada 1/4. Maka hasilnya adalah 1/4 langsung Bapak Ibu. Kalau saya sering mengatakan pada mahasiswa. Kenapa? Kok tanpa mengoret bisa diketahui? Itu bukan dihafal Bapak Ibu. Tetapi kita sudah mengetahui prosedur tadi. Karena ini kan lebih daripada setengah sebesar 1/4. Maka kita kembali ke ini. Setengah tambah setengah 1 karena lebih 1/4 maka 1/4 atau 5/4 Bapak Ibu sekalian. Baik.
Ini saya tidak mencoba untuk ini. Ini yang saya katakan patokan satu saya buat Bapak Ibu. Mungkin nanti akan keliru mungkin pemaknaannya karena ini memang benar-benar view dari pemahaman saya dari sekian yang saya baca. Ini sebenarnya akan ada pembahasan teori. Namun saya akan menunjukkan di sini bahwa kapan ini kita bekerja Bapak Ibu, ketika pecahan-pecahan yang kita bicarakan itu misalnya yang selisihnya itu adalah satu, misalnya Bapak Ibu 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, dan lain sebagainya. Maka itulah kriteria atau ciri-ciri pecahan yang dekat dengan satu. Maka ketika kita berhadapan dengan pecahan-pecahan tersebut dan kita dihadapkan untuk membandingkan, maka saya menawarkan pada tulisan saya adalah kita bekerja dengan patokan satu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bekerja dengan patokan satu seperti yang nampak di depan Bapak Ibu? Misalnya di sini saya mengorientasikan pertanyaan, manakah di antara pecahan berikut yang paling jauh dengan satu? Jadi, maka di sini adalah kita coba melihat jarak dari setiap pecahan itu ke satu. Nah, kemudian nanti kita gunakan pemanaan ini Bapak Ibu. Yang selisihnya semakin besar, maka dia semakin jauh Bapak Ibu. Kalau dia jaraknya dengan satu semakin kecil, maka dia nanti itu adalah semakin dekat dengan satu. Misalnya 5/6 ke 1, 1/6 Bapak Ibu. 6/7 ke 1, 1/7. 7/8 ke 1 Bapak Ibu, 1/8. 8/9 ke 1 Bapak Ibu, 1/9. 9/10 ke 1 Bapak Ibu, 1/10. Nah, coba kita lihat sekarang jarak-jarak ini. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil Bapak Ibu? Ternyata 1/6 itu lebih besar ya jaraknya. 1/10 lebih kecil. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa 5/6 itu paling jauh dengan 1, kemudian 9/10 yaitu paling dekat dengan 1. Jadi, oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini juga secara luas area, artinya peragaan juga menunjukkan bahwa 5/6 itu jauh dengan 1, 9/10 itu sangat dekat dengan 1. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, silahkan nanti dibanding-bandingkan ya. Bagaimana kita memahami ini kembali. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah kita menilai kewajaran hasil. Hal ini mengacu pada kemampuan individu untuk menerapkan strategi estimasi Bapak Ibu. Artinya apa? Saya pernah membaca bahwa di kurikulum Singapura itu di sekolah dasar mereka sudah menawarkan kepada siswanya untuk pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Perkirakan hasil yang logis untuk 2/5 tambah 1/2 tanpa harus menggunakan pencil and paper atau algoritma yang telah berlaku Bapak Ibu. Jadi bagaimana kira-kira siswa akan bekerja? Maka di sini diperlukan Bapak Ibu yang pertama sekali adalah pemahaman terhadap pecahan-pecahan yang ada dalam operasi. Yang kedua adalah patokan tadi Bapak Ibu. Bagaimana siswa kita bisa membuat patokan-patokan tadi. Misalnya setengah tambah setengah sama dengan 1, setengah ditambah dengan kurang daripada setengah kurang dari 1, setengah ditambah dengan lebih daripada setengah, itu hasilnya akan lebih daripada 1 Bapak Ibu. Jadi ini yang akan digunakan oleh siswa. Nah, ketika ini bisa dijabarkan oleh siswa, bisa dipahami oleh siswa, maka pembelajaran abad 21 itu saya yakin ini akan terlaksana dan bahkan siswa kita itu sudah memiliki kemampuan berpikir kritis yang cukup baik Bapak Ibu. Ketimbang coba bayangkan pembelajaran kita selama ini hanya menggunakan algoritma yang sudah saya deskripsikan tadi. Maka bagaimana penyelesaian di sini Bapak Ibu? Kita harus memaknai siapa 2/5. Ternyata 2/5 itu adalah kurang daripada setengah Bapak Ibu. Kenapa kita ketahui kurang daripada setengah? Karena setengah dari bagian 5 Bapak Ibu adalah 2,5. Jadi 2,5/5 itu adalah setengah Bapak Ibu. Sehingga kalau 2/5 kurang daripada setengah sebesar setengah per 5 atau 1/10. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa 2/5 ditambah 1/2 itu kurang daripada 1. Kalau kita mau tahu jawaban pasti juga dapat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan 2/5 itu kurang daripada setengah sebesar 1/10. Maka jawabannya di sini adalah Bapak Ibu berapa?
9/10 Bapak Ibu. Kenapa? Karena kurang daripada 1 itu sebesar 1/10. Maka 10/10 itu adalah 1. Maka jawaban tepatnya adalah 9/10 Bapak Ibu. Jadi ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu hanya secuil atau sekelumit tentang bagaimana menerapkan number sen pada pembelajaran pecahan, di mana nanti number sen itu akan bekerja di mana siswa kita akan tahu bagaimana konsep pecahan itu secara konseptual. Yang kedua, dia tahu konsep pecahan secara prosedural, bahkan dia tahu secara metakognitif. Artinya apa? Abstraksi yang lebih tinggi seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana dia bisa menyelami sebuah pecahan itu dengan bisa merepresentasi dalam berbagai bentuk, Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena seperti yang disampaikan oleh para ahli tadi, number sen itu bekerja bagaimana siswa kita dapat menyelesaikan problem solving, gitu Bapak Ibu. Untuk apa siswa kita memahami atau menyelesaikan masalah? Karena dengan menyelesaikan masalah, Bapak Ibu, siswa kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, karena pasti ketika kita menyelesaikan masalah itu pasti akan berkomunikasi Bapak Ibu, tidak bisa kita selesaikan sendiri. Bekerja sama itu juga sudah pasti nanti bagaimana diperlukan kerjasama dengan berbagai siswa lainnya. Kemudian berpikir kritis sudah pasti seperti tadi Bapak Ibu, karena salah satu ciri daripada soal problem solving itu adalah bagaimana kita bekerja dengan tidak menggunakan algoritma dan tidak ada prosedur yang dilakukan. Yang terakhir pastinya adalah dengan sajian tadi, jika siswa kita sanggup untuk mendeskripsikan sebuah pecahan, maka pasti siswa kita itu memiliki kreativitas yang tinggi, Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu sajian materi saya terkait dengan bagaimana number sen itu kita terapkan pada materi pecahan. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini saya tidak menyampaikan dalam lebih detail lagi karena memang sangat sangat detail terhadap penjelasan ini karena waktu yang singkat, maka saya mencoba untuk menyajikan materi itu kira-kira yang bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Sekian, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.